Siapa yang tak kenal dengan kota Palembang? Tak hanya menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia, menurut catatan sejarah, Palembang merupakan salah satu kota tua di negara kita. Dahulu kala, Palembang adalah ibu kota dari kerajaan Bahari Buddha terbesar di Asia Tenggara. Saat itu, kerajaan Sriwijaya mendominasi Nusantara serta Semenanjung Malaya. Dan di abad ke-9 inilah kota Palembang dikenal dengan nama Bumi Sriwijaya. Dari temuan prasasti kedukan bukit di sebelah barat Palembang, tepatnya di Bukit Siguntang, diketahui bahwa kota Palembang sudah terbentuk sejak lama. Rupanya, Palembang resmi berstatus sebagai kota sejak tanggal 16 Juni 688 Masehi. Hal ini menjadikan Palembang sebagai kota tertua yang ada di Indonesia. Bangsa Indonesia telah melalui perjalanan panjang dalam banyak masa, mulai dari berhasil bertahan di zaman purba hingga memasuki zaman kerajaan, lalu harus berjuang untuk melewati zaman penjajahan sampai akhirnya merdeka. Semua periode masa mengandung nilai sejarah yang berbeda dan syarat makna. Menapaki berbagai situs heritage dapat membuka wawasan kita mengenai sejarah dan budaya. Selain itu, kita juga jadi terpacu untuk lebih menghargai perjuangan bangsa dan memupuk rasa cinta tanah air. Dengan begitu, kita pun jadi semakin kuat sebagai bangsa dan tak mudah tergoyahkan oleh konflik yang ada. Sebaliknya, kita jadi terpanggil untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, sebagai kota tertua, tak heran jika terdapat banyak peninggalan sejarah dan bangunan kuno di Palembang. Namun, berbagai bentuk peninggalan ini bukan hanya sekedar bangunan tak bernilai yang berakar tanpa makna. Seperti kelima bangunan kuno ini yang sangat menarik untuk dikunjungi. Benteng Kuto Besak dan pelatarannya kerap menjadi salah satu destinasi favorit para turis untuk liburan. Lokasinya yang berada tepat di samping aliran Sungai Musi seberang ilir menampilkan pemandangan jembatan Ampera yang cantik, berdiri dengan kokoh dan megah. Benteng ini berlokasi di tepi Sungai Musi, terbuat dari batu yang tingginya 10 meter. Benteng Kuto Besak merupakan bangunan keraton dari abad 18, tepatnya tahun 1728 saat Sultan Mahmud Badarudin I berkuasa. Dulunya bangunan ini adalah pusat Kesultanan Palembang. Nah, tahukah kamu, semen pada benteng direkatkan dengan menggunakan batuan kapur dari dalam Sungai Ogan yang dicampur dengan putih telur. Mempunyai 3 pintu masuk di 3 penjuru mata angin. Kamu dapat memasuki pintu benteng dari sisi timur, barat, juga selatan. Terdapat bastion yang sama bentuknya di setiap pintu-pintu, sehingga pintu masuknya lebih dikenal dengan sebutan Lawang Buritan. Dermaga di benteng ini dikenal dengan sebutan Dermaga Point. Selain itu, terdapat juga dermaga tempat pelabuhan untuk menaiki kapal, disebut ketek oleh warga lokal. Anjungan ini menjadi salah satu spot favorit pengunjung untuk berfoto. Pemukiman Kampung Kapitan telah dijadikan sebagai salah satu cagar budaya oleh pemerintah. Kawasan ini menjadi kampung Tionghoa pertama di kota Palembang. Sebelumnya, dahulu kala orang Tionghoa yang datang ke Palembang harus rela tinggal di atas rakit di Sungai Musi. Bermukim di air dengan pola linear, masyarakat etnis Tionghoa dibagi tata letaknya berdasarkan status sosial serta pekerjaan mereka. Lama-kelamaan, populasi mereka kian membludak, hingga mulai membangun rumah panggung di hulu Sungai Musi. Dari sinilah cikal bakal terbentuknya permukiman di Cina di 7 Ulu. Dengan segala perkembangan sarana dan lain-lainnya, Kampung Kapitan ini dulunya juga dikenal dengan sebutan Chinatown.
yang mana secara kultural wilayah ini menjadi simbol perpaduan. Ya, Kampung Kapitan menjadi simbol perpaduan kultur di Palembang, mulai dari etnis Cina, Melayu, hingga kebudayaan dari Eropa atau Belanda. Menariknya, di sini kamu bisa mengunjungi 2 rumah kuno bernuansa oriental dengan 2 kamar kecil dan 4 kamar besar di setiap rumah. Tepat di bawah rumah tua yang dinominasi warna merah ini, terdapat penjara. Beberapa kompas yang diletakkan di pintu serta lambang matahari di sejumlah ventilasinya seolah mengabsahkan bahwa nenek moyang mereka ialah seorang pelaut. Leluhur pendiri Kampung Kapitan ini konon merupakan keturunan dinasti Ming pada tahun 1300 serta dinasti Qing pada tahun 1600. Sobat sekalian yang ingin menikmati eksotisme dan sejarah budaya etnis Tionghoa pertama di Palembang, wajib banget mengunjungi Kampung Kapitan ini. Bangunan yang dahulunya merupakan menara air tersebut kini difungsikan sebagai kantor wali kota Palembang. Meski sudah beberapa kali direnovasi, tetapi bentuk asli bangunan utamanya tetap dipertahankan. Menara air yang kini dikenal sebagai Gedung Ledeng, tempat wali kota berkantor itu, punya tinggi 35 meter dengan kapasitas air yang bisa ditampung mencapai 1.200 meter per kubik. Luas menara yang terletak di Jalan Merdeka ini adalah 250 meter persegi. Menara ledeng ini dibuat sebagai upaya pemerintah kota Palembang saat itu masih berada di bawah kekuasaan Belanda untuk menyediakan air bersih. Pada masa itu, Sungai Musi yang dijadikan satu-satunya pemenuhan kebutuhan warga Palembang akan air membuat pemerintah kolonial masa itu merasa perlu memberikan air bersih bagi warganya. Maklum, saat itu air Musi memang dijadikan one-stop WC, mulai mencuci beras, makanan, hingga mencuci badan, termasuk daerah sensitif di badan itu sendiri. Menara air itu dipakai untuk memberikan air bersih bagi warga Belanda yang tinggal di sekitar Jalan Tasik saat ini dan Dempo. Lokasinya memang tidak jauh dari Menara Ledeng. Bangunan N.V. Jacobsen van den Burg & Co. di Palembang ini tidak begitu jelas tepatnya kapan didirikannya. Gedung ini berada di ujung jalan, tepatnya di sebelah kanan atau di seberang jalan dari Balai Pertemuan. Bangunan Jacobsen van den Burg ini merupakan saksi perkembangan zaman baik dari zaman Belanda, zaman Jepang, hingga zaman kemerdekaan Indonesia. Pada dinding di sebelah selatan terdapat tulisan Jacobsen van den Burg. N.V. Jacobsen van den Burg sendiri merupakan salah satu perusahaan dagang terbesar yang dimiliki Belanda yang didirikan pada tanggal 1 Juni 1860 di Amsterdam dan dinasionalisasikan pada kisaran tahun 1957 sampai 1958. Perusahaan ini bergerak di bidang asuransi dan perdagangan atau ekspor dan impor, termasuk membentuk perusahaan kongsi di Palembang untuk pembelian karet dan kopi. Pada saat Jepang menguasai Indonesia, kantor N.V. Jacobsen van den Burg & Co. ini sempat terbengkalai. N.V. Jacobsen van den Burg & Co. berhasil didapatkan dan digunakan kembali setelah pasukan Jepang secara keseluruhan meninggalkan Indonesia pada tahun 1947. Setelah melakukan nasionalisasi, perusahaan menjadi BUMN Niaga, yaitu PT Dharma Niaga. Tetapi saat ini gedung ini sudah tidak terpakai dan dibiarkan terlantar. Berdiri sejak pertengahan abad ke-18, Masjid Agung Palembang menjadi salah satu sedikit masjid tertua di Sumatera Selatan. Atapnya berbentuk limas, tapi menyerupai kelenteng dengan ornamen warna emas. Menara di dekat masjid berbentuk kerucut seperti tumpeng atau gunungan. Dinding beton yang tebal
pintu, dan pilar-pilar besar penyangga bagian depan masjid serupa bangunan peninggalan kolonial yang berarsitektur Eropa. Masuk ke dalam, Anda akan melihat ruangan sholat serupa masjid-masjid kuno di Jawa. Ada pilar-pilar utama dengan penyangga menopang atap. Pilar-pilar ini terbuat dari kayu berwarna hijau dengan ukiran motif di bagian bawahnya. Di tengah-tengah, lampu gantung menyinari seisi ruangan. Di dekat mihrab, terdapat mimbar yang dihiasi ukiran khas Palembang. Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo atau dikenal dengan Masjid Agung Palembang memang menawan. Selain menampilkan perpaduan arsitektur Tiongkok, Eropa, dan Nusantara, masjid ini merupakan saksi bisu sejarah di kota Palembang. Demikianlah 5 destinasi bangunan sejarah di kota Palembang. Semoga bisa menjadi salah satu destinasi wisata sejarah kita di kota Palembang. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.